Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Gue jadi inget temen cewek gue ketika menyukai cowok ya. Jaimnya itu minta ampun bro. Giliran ke gue ceritanya luar biasa kayak cacing kepanasan. Ih, seneng banget deh bisa dengar suara dia. Ih, seneng banget deh bisa ketemu sama dia. Ih, seneng banget deh pas dia nyapa gua. Tapi kenyataannya dianya nggak ngasih respon seperti itu ke cowok yang dia sukai bro. Dia lebih memilih jaga image. Dia lebih suka ditebak perasaannya yang bahkan dia nggak harus ngasih tanda-tandanya. Maksud gue kan minimal dikasih tanda-tanda lah kalau lu suka sama dia, bukan malah jaga image berlebihan gitu. Kalau kayak gitu kan kita para cowok nggak tahu kalau misalkan lu suka sama kita kan gitu. Gue paham kalau misalkan lu nggak pengen ngungkapin perasaan duluan, tapi minimal kasih tanda-tanda lah gitu ya kalau lu suka sama dia. Gue bilang kayak gitu, terus gue kasih pertanyaan ke dia. Apa sih alasannya kenapa lu suka sama dia sampai jingkrak-jingkrak kayak gitu abis ketemu sama dia? Terus kata dia gini, Seru tahu kalau ngebayangin jadi pacarnya dia, ngebayangin menjadi bagian dari hidupnya, ikut dalam cerita dia, bisa ditemenin dia, bisa menemani hari-hari dia. iya gue tahu, tapi apa alasannya kenapa lu sampai berimajinasi sebegitunya ke dia? Apa yang bikin lu sampai kayak gini gitu loh? Ini para pejuang cinta udah pada penasaran nih. Ya udah, kalau kayak gitu, gue kasih tahu alasannya ya. Daripada gue ngasih tahu alasannya sekarang dan videonya habis sekarang, mending lu intro aja deh dulu bang. Terus kasih ke mereka tips dulu biar nanti gue kasih tahu alasannya ya. Oh iya bener juga ya. Ya udah kita intro dulu deh ya. Bagi yang penasaran, so mari kita mulai. Sebelumnya gue mau disclaimer dulu. Buat kalian yang kebetulan dengerin podcast gue, yang mukanya ganteng, orangnya kaya, punya banyak duit, pinter, punya skill dan lain sebagainya, skip video ini, lewatin aja. Video ini bukan buat kalian. Soalnya nanti bakal ada yang komentar tuh, gampang dapetin cewek, lu tinggal banyakin duit aja, kan gitu. Komentar lu tuh nggak salah, tapi video ini bukan buat lu. Video ini buat para pria yang masih dalam masa perjuangan, yang mukanya belum ganteng. Kenapa gue bilang belum ganteng? Karena kalau misalkan lu udah kaya, lu pasti ganteng kok, tenang aja. Yang mukanya belum ganteng, belum punya banyak duit, belum ada skill, video ini cocok buat kalian. Karena ramuan pertama untuk menjadi fantasi wanita adalah buang mental kekanak-kanakan. Pria zaman sekarang tuh kebanyakannya mentalnya tuh man child gitu. Mental bocah. Apa-apa tuh pengennya buru-buru. Pengennya semua yang dilakuin itu bisa terwujud dengan cara instan. Akhirnya tahap-tahap yang dilakukan kesannya jadi ugal-ugalan. Termasuk dalam PDKT, pengennya tuh buru-buru mulu, pengennya yang instan mulu gitu. Akhirnya dia terlihat gak tenang, gak menguasai keadaan, cengengesan gitu ya. Nah aura pria yang gak menguasai keadaan kayak gini gampang banget ditangkap oleh cewek. Sebaliknya pria yang dewasa dan tenang dan terlihat menguasai keadaan, justru itu yang menjadi hal menarik buat diimajinasikan wanita. Gak bisa dipungkiri bro, pria zaman sekarang banyak yang punya mental bocah, disenggol dikit sama alam langsung melempem. Kalau nggak percaya lihat aja tuh di sosial media ya. Mudah banget tersinggung, mudah banget ngata-ngatain orang, mudah banget marah, mudah banget nyalah-nyalahin orang. Isi postingannya tentang betapa kejamnya dunia ke dia. Bahkan dengerin tips ini sampai habis pun males. Karena pengennya buru-buru. Santai-santai ya, pelan-pelan. Orang yang punya mental dewasa itu sudah bisa memikirkan tentang apa yang akan dilakukannya besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan 10 tahun ke depan. Sesimpel itu loh pikiran dewasa yang gue maksud. Bukan malah bilang rugi banget bang, masih muda tapi gak mau menikmati hidup sebelum masa tua. Gini deh,
Lu bisa lihat orang-orang sukses atau tokoh-tokoh yang gak perlu gue sebutin. Lu perhatikan masa muda dia, baca tuh ya, di umur berapa dia sudah melakukan atau memikirkan hal yang dewasa. Rata-rata umur yang masih muda, bahkan ada yang masih belasan tahun tuh, udah bisa ngelakuin sesuatu yang luar biasa gitu. Itulah yang membuat mereka sukses. Perihal menjadi fantasi wanita adalah bagaimana kita membuat dia penasaran tentang seperti apa hidup kita di masa depan. Dia akan mudah berimajinasi dan berharap kepada pria yang dia rasa punya masa depan. Mereka tuh seneng banget ngebayangin seperti apa nantinya dia kalau misalkan bisa menemani masa-masa berjuang kalian. Kalau nggak percaya, konfirmasi aja ke cewek tuh, ke teman cewek lu sekarang. Tanya aja ke mereka. Cewek tuh banyak banget yang akhirnya terjebak dengan harapan-harapan pria yang menjanjikan tentang masa depan. Dan ini juga gak sedikit dilakuin fucek boy ya, pria-pria yang gak bertanggung jawab gitu. Nah, jadi mulai dari sekarang, berpikirlah dewasa dan buang mental kekanak-kanakan kalian. Hidup kita itu bukan diatur oleh bulan, hari, serta minggu ya. Hidup kita itu yang ngatur adalah kita sendiri. Gak ada lagi tuh kata-kata kayak lihat nanti deh bulan depan, lihat nanti deh besok, lihat nanti deh tahun depan gitu. Bukan besok, bukan minggu depan, bukan tahun depan yang menentukan hidup kita, tapi kita yang menentukan besok, minggu depan, dan tahun depan mau ngapain gitu loh. Cewek suka banget sama cowok yang punya perencanaan, punya tujuan ya, inget itu. Terus yang kedua, temukan passion. Bagi yang gak ngerti passion itu beda dengan fashion. Passion itu juga beda dengan style ya. Passion adalah kecenderungan atau kesukaan lu terhadap sesuatu yang menjadikan itu keahlian lu. Simpelnya kayak gitu. Nah, cewek suka banget sama cowok yang punya passion. Karena identitas kita akhirnya jelas. Gara-gara kita sudah menemukan passion kita tadi. Wanita bisa lebih jelas melihat kita tuh pria yang akan menjadi apa. Banyak pria-pria yang umurnya sudah 25 ke atas tuh yang masih belum tahu tentang menjadi apa nantinya dia. Akhirnya kesukaan dia itu bisa lompat ke sana kemari, tergantung mood aja gitu ya. Hari ini sukanya main game, nanti besok suka main bola, nanti besoknya lagi dia suka motoran gitu ya. Ngobrol sama orang marketing tiba-tiba suka marketing, ngobrol sama konten kreator tiba-tiba suka bikin konten, ngobrol sama pendekar silat tiba-tiba suka silat. Ya tergantung mood aja gitu, tapi masalahnya gak semua dilakukan secara maksimal. Nah, wanita kalau kayak gitu tuh susah mengidentifikasi diri kalian tuh seperti apa. Tapi bang, gimana caranya menemukan passion kita? Caranya gampang, itu kembali ke diri lu sendiri. Ketika lu nih besok bangun pagi, tarik nafas dulu dalam-dalam ya, pejemin mata dan bayangkan, pikirkan apa yang paling lu sukai dan paling lu senangi yang bisa lu lakukan selama berjam-jam. Selama ini, hal apa yang paling lu senangi secara repetitif bisa lu lakukan berjam-jam gitu. Lakukan itu mulai besok pagi sampai 1 minggu ke depan. Misalkan nih, lu paling seneng banget yang namanya masak tuh sampai berjam-jam. Gak apa-apa masakannya lama, yang penting pas hasilnya kita makan tuh rasanya puas kan gitu. Tingkat kesenangan lu itu paling tingginya tuh dimasak misalnya ya. Atau lu bisa ngabisin waktu berjam-jam ketika menemukan meta baru di Mobile Legends misalkan. Jangan diremehin juga, itu juga passion yang bisa menghasilkan. Atau lu rela kepala lu pusing dalam menulis lirik lagu mungkin selama berjam-jam, tapi lu seneng ngelakuinnya. Atau lu lebih sukanya nulis hal-hal yang ngasal, ngalur ngidul aja gitu, tapi lu suka bagian nulisnya yang berjam-jam itu lu suka, lakukan. Gue juga dulu awalnya nulis ngasal doang loh tentang cinta. Tiba-tiba gue jadiin skrip dan gue bacain narasinya dan ternyata seru juga ya gitu. Tapi gue gak punya kecenderungan apa-apa bang. Gue gak percaya bro, gue gak percaya. Sule yang hobinya nongkrong aja itu dia bisa dapat banyak jokes dari nongkrong. Terus dia bisa jadi pelawak terkenal sekarang tuh gara-gara itu. Bayangin, cuman gara-gara nongkrong doang. Gak mungkin manusia gak punya passion, cuman kalian aja yang belum nemu. Nah, kalian yang sudah menemukan passion kalian, maka wanita yang tepat yang memang suka sama kalian itu akan lebih mudah mengidentifikasi kalian itu seperti apa. Jadi kita tanya si Selin ya, sebenarnya apa sih alasan dia sampai jadi berfantasi ke laki-laki, sampai suka banget sama si cowok tadi. Jadi apa jawaban lu Selin? Loh bang, kok tiba-tiba manggil gue Selin sih?
Ya kan Selin itu artinya cewek ngeselin. Udah sih nurut aja sama yang punya konten. Jadi jawaban lo apa nih? Para pejuang cinta pada penasaran. Iya, gue sampai mengimajinasikan dia itu karena suaranya bagus. Dan kalau misalkan dia nyanyi itu bikin hati gue meleleh. Terus yang gue suka banget sama dia tuh ketika dia ngomong, dia selalu ngomong tentang rencana-rencana gitu kan, seru banget ya. Nanti aku akan melakukan ini, nanti aku akan ke sini, nanti aku akan ke situ. Kayaknya kalau jadi bagian dari hidup dia tuh rasanya seneng banget. Nah itu dia bro ya jawaban dari Selin. Gue yakin sih si cowok itu nanti bakal dapetin cewek lain. Karena Selin kan orangnya jaimnya minta ampun ya. Jadi dia gak bakal dapetin cowok itu. Enak aja lu ya. Jangan gitu dong ngomongnya. Oke segitu aja, gue closing aja deh ya. Semoga kalian bisa melatih pemikiran yang dewasa dan menemukan passion kalian untuk menjadi pria yang difantasikan oleh Selin. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.